Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa fil ilm. Hakada ya ikhwan. Indakum kullum hakada. Semuanya begitu. Semua nuskha yang ada pada antum begitu semua. Hah? Bab ma jaa fil ilm. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. Bab apa-apa yang datang tentang masalah ilmu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku tambahkanlah aku ilmu. Bab ini khanafiddin azakumullah sudah disebutkan di awal bab dalam kitabul ilm. Maka merujuk ke sana dalam penjelasannya. Kemudian setelah itu belum mengatakan bab berikutnya agar langsung labas. Kalau yang disebutkan dalam syarah ya ikhwan, tidak ada kalimat babu ma jaa fil ilm wa qoulihi ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Tidak ada. Yang dalam syarah Al-Hafidz rahimahullah langsung babul qiraati wal 'ardi 'ala al-muhaddits. Hada huwa dhahir. Tamam? Ini sepertinya yang tepat yang disebutkan dalam syarah. Sebab babu ma jaa fil ilm telah lewat penyebutannya dan sama sekali tidak disinggung sama Al-Hafidz. Paham ya? Sehingga bab kali ini ialah babul qiraati wal 'ardi 'ala al muhaddits. Bab qiraah membaca, wal 'ard dan memaparkan bacaan tadi 'ala al muhaddits kepada ahli hadis. Ini kaitannya khanafiddin azakumullah dengan babul mustalah. Diistilahkan oleh para ulama ahlul mustalah, ahlul hadis dengan istilah ardul qiraah. Ardul qiraah. Sama memaparkan bacaan kepada sang guru. Gambarannya ialah surahnya sang murid membacakan hadis-hadis sang guru tadi, baik melalui hafalan dia atau melalui kitab nuskhah, kemudian sang guru mendengarkannya, baik mendengarkan dari hafalan dia atau menyimak dari nuskhah yang lainnya. Jadi pahami? Itu yang namanya ardul qiraah. Misalkan sekarang kita membahas kitab Sahih Bukhari. Yang namanya ardul qiraah ialah ada salah seorang murid membaca, saya menyimak dan saya mendengar bacaan tadi dari nuskhah yang asli. Paham ya? Murid yang membaca, guru yang mendengarkan. Itu namanya ardul qiraah. Kalau tahdits, menyampaikan hadis atau sama' mendengarkan hadis, ialah sang guru dia menyampaikan hadis-hadisnya, menyampaikan riwayat-riwayatnya, sementara sang murid mendengarkan. Paham ini? Baik. Kalau sekarang kita ini namanya apa? Namanya apa sekarang ini? Namanya tahdits. Walaupun bukan riwayat-riwayat kita orang, tapi meriwayatkan kitab Sahih Bukhari dengan sanadnya beliau min babil wijadah. Paham? Sistem yang kita pakai sekarang itu namanya tahdits. Saya membacakan ahaditsnya kepada kalian dan menjelaskannya. Sistem al-qiraah ialah sang murid ada yang membaca, disimak sama yang lainnya, disimak sama sang guru, baru kemudian sang guru menerangkan, menjelaskan apa yang dibaca tadi sama sang murid. Dua cara ini khanafiddin azakumullah ialah dua cara yang dipakai oleh para ulama kita. Cara yang pertama dalam bentuk tahdits
Ini banyak dipakai oleh kebanyakan para ulama kita zaman sekarang ini. Paham? Ada cara yang kedua dalam bab qiraah, membaca, sang murid membaca, kemudian sang guru mendengarkan baru kemudian mensyarah, itu digunakan oleh ulamaul mamlakah, para ulama mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah di Hijaz. Mereka banyak menggunakan cara seperti ini. Jadi seorang syekh misalkan ingin mengajarkan suatu kitab, misalkan Al-Ushul Tsalatsah misalkan, maka syekh duduk di atas kursi, ada salah seorang muridnya membaca sampai pada fakrah yang diinginkan sama syekh. Dia mengatakan cukup, hasbuk. Kemudian disyarah, dijelaskan oleh sang syekh tadi itu, ma tayassaralah, sampai selesai penjelasan, baru kemudian sang murid meneruskan lagi bacaannya. Wah, kan. Apa itu, ikhwan? Paham ini, ikhwan? Hah? Ayo, Allah ibarik. Ini banyak dipakai oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, juga Syekh Shalih Al-Syekh, dan rata-rata para ulama As-Saudiyah Hijaz itu menggunakan cara seperti ini. Dikarenakan ikhwan fillah azakumullah, Al-Imam Malik rahimahullahu taala sebagai imam Darul Hijrah yang di Madinah ketika itu, beliaulah yang punya kebiasaan demikian dan dima'rufkan, dimasyhurkan di majlisnya beliau rahimahullahu taala cara yang seperti itu. Imam Malik tidak pernah mau membacakan riwayatnya kepada orang. Kalau ada yang ingin mendapatkan riwayat-riwayat beliau, suruh datang dan dia suruh baca nushah yang ada atau muwatta atau semisalnya, beliau mendengar. Ada Imam Malik dalam bentuk al-qiraah. Paham? Sampai sekarang tradisi yang seperti itu masih diamalkan dan dipraktekkan oleh masyayikh para ulama kita yang ada di Saudiyah. Wa hadza tariqatun jayyidah, tariqah yang bagus dan diperbolehkan oleh para ulama. Ada di Damaj di Yaman lebih banyak menggunakan tariqatut tahdits. Sang guru yang kemudian membacakan kitab-kitab pelajaran tadi, sementara sang murid itu menyimaknya, mendengarkan syarahnya, mendengarkan penjelasannya. Dan sesekali, jarang ya ikhwan, sesekali dilakukan upaya tariqatul qiraah, sang murid membaca, didengarkan sama yang lainnya, selesai baru kemudian sang guru menjelaskan dan mensyarah apa yang dibaca tadi sama sang murid. Wakilahuma shawab, dan dua-duanya benar dan dilakukan oleh para ulama kita mutaqaddimin ataupun mutaakhirin ataupun mu'asirin, baik yang dulu maupun yang sekarang, mereka melakukan cara yang seperti itu. Ini cara-cara pengajaran ilmu. Paham ya? Paham insyaallah ya? Itu namanya al-qiraah atau disebut dengan ardul qiraah. Paham ini? Baik. Naqra ya ikhwan. Wa ra'al Hasanu wa Sufyan wa Malikun al-qira'ata jaizatan. Al-Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, dan Imam Malik, mereka berpendapat bahwasanya qira'ah itu boleh. yakni sistem tadi itu, sistem ardul qira'ah, sang murid yang membacakan ilmunya, yang membacakan kitabnya, dikatakan boleh. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, man huwa ya ikhwan? Siapa yang Abu Abdullah ini? Al-Imam Al-Bukhari. Naam. Qala Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari, sami'tu Abu Asim, saya pernah mendengar Abu Asim. Abu Asim An-Nabil, masmuhu ya qala Sahal. Abu Asim An-Nabil masmuh. Allah Akbar. Hai lagi Abu Yahya, Abu Yahya Abu Hamzah. Loh, kau nak? Loh, nak ni kan ku? Ada. Hah? Nah, terus dia?
Jangan. Di tempat kamu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tahu. Tapi di pihak kamu ada. Disebutkan di bawah. Ayo, ada. Ada gerakan dan masalah. Masya Allah ini. Nggak ada. Malah di misalkan takdim atau takhir, nggak ada. Tahu nggak? Rungokno. Qala Abu Abdullah, sami'tu Abu Asim. Saya mendengar Abu Asim An-Nabil, namanya Dhahhak ibnu Makhlad. Yadhkuru an Sufyan Ats-Tsauri. Dia menyebut dari Sufyan Ats-Tsauri wa Malik, dari Imam Malik juga, annahuma kana yarayanil qira'ata was-sama'a jaiza. Bahwasanya dua-duanya Ats-Tsauri wa Malik berpendapat bahwasanya qiraah, sang murid membacakan kitab hadis kepada sang guru, was-sama' dan sama', sang murid mendengarkan bacaan guru, jaiza, diperbolehkan. Nah, nih, adapun perkara jawaz. Tamam? Ini pendapat jumhurul ulama, jamaahirul ulama, dan ini amalannya mereka. Bahwasanya al-qiraah, ardul qiraah, atau sama' tahdits, perkara yang jaiz, diperbolehkannya ikhwan, dan diamalkan oleh mereka semua. Cuman yang menjadi ikhtilaf, yang menjadi perbedaan di kalangan mereka ialah mana yang lebih afdal. Itu saja. Mana yang lebih afdal? As-sama' tahdits ataukah ardul qiraah? Was-shawab, dan yang benar bahwasanya yang lebih utama dan yang lebih tinggi tingkatannya ialah as-sama'. As-sama' tahdits, mendengarkan langsung dari sang guru. Haddatsana Ubaidullah ibnu Musa Badam. Ini orang yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari Israil ibn Abi Ishaq As-Sabi'i. Ubaidullah ibnu Musa ini namanya Badam. Kunyahnya atau laqabnya Badam. An Sufyan, dari Sufyan. Qala, dia mengatakan, idza quri'a 'alal muhaddits, bila dibacakan atas seorang ahli hadis, ini sang murid membacakan nuskhah kitab kepada ahli hadis, fala ba'sa ay yaqul, maka tidak mengapa dia mengatakan haddatsani wa sami'tu. Naam, la ba'sa ya. Tamam? Sudah paham ya? Misalkan sang murid dia mendapatkan ilmunya dengan cara seperti itu, membacakan sebuah kitab kepada sang guru, kemudian sang guru menyimak saja. Nah, sang murid tadi itu, sang murid ketika dia menyampaikan ilmu tadi kepada orang lain, dia diperbolehkan mengatakan haddatsana fulan, boleh. Atau sami'tu fulanan yaqul, boleh. Sudah paham ya? Wahtajja ba'dhum fil qira'ah, dan sebagian mereka berhujjah membolehkan al-qira'ah tadi adalah alim, kepada orang alim, bi hadits Dhimam ibn Tha'labah, dengan hadis Dhimam ibn Tha'labah. Wa sayati dzikruhu. Dan akan disebutkan nanti insyaallah secara panjang lebar riwayat ini. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dhimam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah amaraka an tuqimas shalawat? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kamu untuk mendirikan salat? Ini ucapannya Dhimam. Qal na'am. Rasulullah mengatakan na'am, iya. Qal fa hadhihi qira'atun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ini berarti bentuknya Dhimam itu membacakan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disetujui oleh beliau. Paham ya? Nah. Akhbara Dhimamun qaumahu bidzalik. Kemudian Dhimam memberitakan kaumnya dengan hal tadi. Fajazuhu, dan mereka pun membolehkannya. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama untuk membolehkan ardul qiraah. Wahtajja Malikun,
Sementara Imam Malik rahimahullah berhujjah tusak dengan as-sak. Sak itu artinya kitab. Farisiyun mu'arrab. Dia bahasa Persia yang dimasukkan dalam bahasa Arab. As-sak itu kitab. Sebuah kitab yang terdapat pernyataan-pernyataan yang siap dibacakan kepada seorang. Paham? Kalau dibacakan, misalkan kamu begini, kamu begini, kamu begini, dia mengatakan na'am, ya, untuk disetujui. Itu namanya sak. Imam Malik berhujjah dengan as-sak ini, yuqra'u 'alal qaum, yang dibacakan kepada kaum. Fayaqulun, maka mereka semua mengatakan syahidana fulan. Si fulan telah hadir di tengah-tengah kita. Wa yuqra'u dzalika qira'atan 'alaihim, dan kitab tersebut dibacakan kepada mereka dengan sebenar-benarnya. Wa yuqra'u 'alal muqri', dan juga dibacakan kepada al-muqri', seorang yang biasa membacakan sebuah kitab. Fa yaqulu qari', maka sang qari' yang membacakan mengatakan aqra'ani fulan. Baik. Qala haddatsana Muhammad bin Salam. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Hasan al-Wasiti. An Auf ibn Abi Jamilah al-Arabi. An al-Hasan al-Basri. Beliau mengatakan la ba'sa bil qira'ati 'ala al-'alim. Tidak mengapa membacakan ilmu kepada sang alim. Wa akhbarana Muhammad bin Yusuf al-Firabri. Wa haddatsana Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Qala haddatsana Ubaidullah bin Musa Fadam an Sufyan Tsauri. Beliau mengatakan kepada Sufyan Tsauri, idza quri'a 'ala al-muhaddits, bila dibacakan kepada si muhaddits, fala ba'sa an taqul haddatsani, maka tidak mengapa kamu mengatakan haddatsani. Qala, dia mengatakan, wa sami'tu Abu Asim yaqul an Malik wa Sufyan al-qira'atu 'ala al-'alimi wa qira'atuhu sawa. Saya mendengar Abu Asim an-Nabil, dia mengatakan dari Malik dan Sufyan bahwasanya membacakan ilmu kepada sang alim atau bacaan sang alim sendiri itu sama saja. Ini pendapat sebagian para ulama yang menyamakan antara sama dengan qiraah. Ada qaul ba'd. Was-shawab as-sama' arfa'. As-sama' ini guru yang menyampaikan ilmu kepada murid dengan penuh tahdid, itu lebih tinggi tingkatannya daripada al-qiraah 'ala al-muhaddits. Wallahu a'lam. Ini semuanya babnya bab mustalah. Sekarang kita baca hadisnya. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi ad-Dimashqi. Ini termasuk orang yang paling sabat, yang paling kuat dalam meriwayatkan muwaffa'nya Imam Malik dari Imam Malik. Asbatun nas min asbatin nas fi Malik. Qala haddatsana Laits ibnu man? Ibnu Sa'ad Abu al-Harith. Dari mana dia ini? Dari Mesir ya ikhwan. Ada imam ahli Mesir fi asrih. Beliau ini adalah imam orang Mesir pada zamannya. Dan faqihnya orang Mesir ketika itu. Keilmuannya luar biasa. Bahkan sebagian para ulama mengatakan fiqhnya Imam Laits itu lebih mumpuni daripada fiqhnya Imam Malik. Hanya saja Imam Malik rahimahullahu taala banyak dibantu oleh penguasa ketika itu. Sampai dia mengatakan demikian. Wal Laits ma'rufun indakum, ma'ruf di kalangan kalian semuanya talabatul ilm sebagai seorang ahli hadis, muhaddits, hafiz, mutqin, wa kaya raya, sari dan sakhi,
Sudah kaya raya, dermawan lagi. Hadza ma'ruf dalam terjemah beliau. Dermawan, membelanjakan uangnya untuk kepentingan para muhaditsin, para ahli hadis, membantu mereka semua yang membutuhkan. Sehingga setiap tahunnya tidak pernah beliau mengeluarkan zakatul mal. Sebab tidak pernah mencapai nisabnya. Sering dipergunakan untuk itu semuanya. Ada uang, langsung begitu. Bukan dalam rangka untuk perkara yang sia-sia, namun dalam rangka untuk kepentingan fisabilillah, untuk para ulama, para ahli hadis, para fuqaha, para talabatul ilm, para pencari ilmu. Wah, kata. Ini beliau ya, ikhwan. Sudah muhaddis, ahli hadis, alim besar, faqih nomor 1 di daerahnya, di zamannya, kaya raya, dermawan lagi. Kata ya, ikhwan. Ini kepribadian dan sosok profil para ulama kita mutaqaddimin yang terdahulu. Sama sekali tidak hijau matanya ketika mendapatkan harta yang melimpah. Tapi justru dipergunakan untuk kepentingan yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Untuk ilmu, untuk dakwah, untuk para ulama. Hakata ya ikhwan. Demikian pula khanafitina azakumullah para ulama kita al-mu'asirin yang zaman sekarang ini. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala sangat dikenal dengan sakha'nya, kedermawanannya. Sering beliau membantu kepentingan-kepentingan dakwah Islamiyah. Bahkan sampai disebutkan dalam terjemahnya, dalam biografinya beliau, tidak ada satupun dari pergerakan-pergerakan dakwah di dunia ini melainkan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala punya andil di situ. Sampai di tempat-tempat yang terpelosok di ujung dunia sekalipun. Itu subhanallah, Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala punya andil di situ. Baik langsung dari beliau sendiri, atau dari syafaatnya beliau, atau dari upayanya beliau, atau semisalnya. Hakata ikhwan. Sangat dermawan. Dalam keadaan ketika ada tamu datang ke rumahnya beliau, tidak ada sesuatu yang bisa dicukupkan untuk sang tamu tersebut. Terpaksa harus hutang ke tetangganya atau ke orang lain untuk menjamu tamunya. Padahal beliau menjabat sekian banyak jabatan-jabatan yang ada, jabatan tertinggi, sebagai mufti, sebagai ini. Yang tentunya ikhwan fillah azakumullah pemasukannya besar. Berapa ya, ikhwan? Yang disebutkan ala mereka ialah 80,000 riyal Saudi. Mus Yamani. Mus Indonesia. Besar sekali pemasukan beliau itu setiap bulannya. Namun demikian keadaannya ikhwan, sampai tidak bisa menjamu tamunya dikarenakan uangnya semuanya dipergunakan untuk dakwah Islamiyah, dipergunakan untuk ilmu ta'lim. Wa hakadha al-'allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu taala wa ghafara lah di Yaman. Seperti demikian. Semua sumbangan-sumbangan yang masuk ke mahatnya beliau dengan tanpa diminta, dengan tanpa DP, dengan tanpa mengeluarkan proposal, dengan tanpa harus menunduk-nunduk kepada penyandang-penyandang dana, datang sendiri ke mahatnya beliau, sama sekali beliau tidak kemudian mengantonginya untuk pribadinya. Serahkan semuanya kepada bagian dakwah dan diurus semuanya itu untuk kepentingan dakwah. Bayangkan. Padahal kalau beliau mau, soge, cepat kaya, jamin.
Tetapi itu semuanya karena azakumullah tidak beliau lakukan. Bahkan rumah beliau karena azakumullah sama seperti rumah para talabatul ilm yang lainnya, para pencari ilmu yang lainnya, terbuat dari tanah liat. Dari tanah liat yang atapnya itu kelihatan ranting-ranting pohonnya. Enggak kayak rumahnya orang Indonesia ini mewah sekali. Di sana itu ya tanah batanya ya dari tanah liat, kemudian yang untuk nembel dindingnya ya dari tanah liat, tanahnya dengan temboknya sama warnanya, sama-sama liat, kemudian atapnya itu cuma terbuat dari kayu besar sebagai penyangga, kemudian kayu ranting-ranting kecil. Kemudian saya ditutupi dengan tanah basah, tutupi begitu, agak tebal, dibikin bolongan untuk maksudnya air keluar, air hujan, kata. Sehingga kalau dari bawah melihat ke atap itu kelihatan ranting-ranting kecil tadi itu. Sehingga ya biasa, tanahnya jatuh kering, itu biasa. Kata Ikhwan, padahal seorang alim besar, alim kabir, tersohor tidak hanya di Yaman tapi juga di seluruh dunia. Bahkan pesantrennya beliau rahimahullahu taala sangat ditakuti oleh Amerika. Terkencing-kencing mereka di gedung putihnya. Padahal beliau enggak berbuat apa-apa, cuma mengadakan ta'lim, dakwah, mengamalkan sunnah. Tetapi yang namanya musuh-musuh Islam, sangat takut dengan adanya kaum muslimin yang betul-betul mengamalkan Islam secara murni. Takut mereka itu. Enggak takut dengan para bebek yang keluar untuk demonstrasi. Hakata ya. Pernah beliau rahimahullahu taala diberi hadiah oleh presiden Yaman. Diberi hadiah mobil mewah keluaran terbaru, Land Cruiser model apa begitu. Enggak paham mobil saya. Harganya itu Masya Allah sudah luar biasa. Itu tidak mau beliau menerimanya. Padahal pemberian presiden untuk beliau tidak mau. Dipaksa, ya Allah ya Mukbil, tolong terima ini hadiah dari saya. Akhirnya ya Allah dibujuk-bujuk sama yang lainnya, ya Allah Syekh terima ya Syekh. Ayo saya terima. Itu hadiah yang seperti itu diterima oleh beliau rahimahullahu taala bukan untuk kemudian mejeng pribadinya beliau. Pergi ke shopping, market ini, shopping ke market itu, datang ke pasar ini, ke pasar itu, borong buah ini, borong buah itu. Lah. Diterima oleh beliau rahimahullahu taala dan langsung mengatakan kepada pihak yang ditunjuk oleh beliau ngurus dakwah di Yaman dan mengatakan, "Ganti mobil ini." Saya enggak kuat lihat kilauan mobil tadi itu. Bikin fitnah ini kata beliau. Ganti mobil ini, tukarkan dengan 2 mobil bekas. Nah, akhirnya ditukar mobil yang mengkilap. Ditukar dengan 2 mobil bekas. Yang satu lumayan, yang satu agak legrek. Kayak mobilnya Mantra. Hah? Sama sekali beliau tidak menggunakan untuk pribadinya. Langsung serahkan kepada dakwah. Dan beliau sebagaimana yang lainnya membutuhkan mobil tersebut bila membutuhkannya, menggunakannya bila membutuhkannya. Kata ya ikhwan. Sampai datang Safara Indonesia. Dubes Indonesia. Duta besar Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, datang berkunjung ke Damaj, ke Yaman, ingin bertemu langsung dengan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala wa ghafaralah. Tertegun ya. Masya Allah, saya bilang kepada teman-teman Indonesia yang di sana, Masya Allah ya, ada alim besar kayak gini rumahnya. Hah? Mungkin mau masuk nggak enak ini Pak Dubesnya yang biasa duduk di sofa yang empuk itu. Masuk ke situ disuruh masuk
lesehan di bawah dalam keadaan temboknya itu bekas dengan kapur. Tahu kapur ya? Jadi kapur tok. Lihat atasnya, ini banyak tanahnya, banyak rantingnya, jangan-jangan jatuh atau gimana ini? Atau yang semisalnya, kaget mereka. Ya, alim besar begini rumahnya katanya. Kok lain dengan yang lainnya? Tangan sama sebagian teman ketika itu. Pak, ini syekhnya kami. Bukan hijau matanya lihat dunia. Kalau seandainya beliau mau, bisa beliau membangun tingkat 10 rumahnya itu. Bisa. Bukan perkara yang nggak bisa, sangat mudah sekali untuk beliau membangun rumah tingkat 10. Tapi beliau nggak mau. Karena bukan itu yang beliau cari. Bukan itu yang beliau kehendaki. Tapi yang beliau kehendaki adalah dakwah, keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan materi yang dia cari. Hakata. Nah, coba azakumullah kalau kita bandingkan dengan Pak Yai, para dai zaman sekarang ini, jauh. Dikasih hadiah mobil yang cruiser mengkilat, langsung hiler. Ditadai, hilernya seember itu. Saking senangnya, Masya Allah, dapat hadiah Land Cruiser. Wah. Lupa dia dengan dakwahnya. Langsung ke pribadinya ke sana kemari. Dengan kepalanya mendongak ke atas. Lupa dengan yang lain-lainnya. Menggunakan mobil tadi itu untuk kepentingan pribadinya. Itu kan tidak salah, itu kan dikasihkan sama saya. Ya nggak salah, Pak. Cuman yang menunjukkan sedikit bahwasanya Anda itu memang hijau matanya. Kalau pas mendapatkan harta benda, lupa dengan dakwah Anda, lupa dengan thalabah Anda, dengan santrinya Anda, lupa dengan itu semuanya. Mending dikasih. Kenyataan sekarang ini, khonafidina azakumullah, para dai, para ustadz, justru DP. Tahu DP ya? Justru dia mencari-cari dana besar dalam dan luar negeri. Tidak peduli apakah dana itu menyebabkan prinsipnya yang semakin keropos. Tidak peduli apakah dana tersebut harus mengorbankan prinsipnya, akidahnya, manhajnya. Tidak peduli apakah dengan dana itu dia harus berteman dengan orang-orang yang nggak beres. Tidak ada masalah. Yang penting dananya mengucur dengan deras. Sampai kedinginan menggigil. Saking derasnya guyuran dana tadi itu. Nah, ya Pak. Lupa segala-galanya. DP. Allahul Musta'an. Mana ikhwan fillah azakumullah? Sikap mencontoh para ulama dalam bab yang seperti ini. Mana? Seorang dai ilallah itu harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya. Kalau yang dia cari semata-mata materi, nggak ada bedanya sang dai dengan tukang becak. Tukang becak nyari materi, memeras keringat, banting tulang di bawah terik matahari, di bawah guyur hujan untuk mendapatkan rupiah. Wah, Pak Dai tadi ini juga demikian. Setengah mati, pergi ke sana, pergi ke sini, hubungi sana, hubungi sini, dalam rangka untuk mendapatkan guyuran hujan dana. Bukan air, hujan dana. Kalau semata-mata materi yang kamu cari, wahai Pak Dai, bedanya apa kamu dengan tukang becak? Bedanya apa kamu dengan semua orang itu? Nggak ada bedanya. Padahal du'at ilallah, para da'i ilallah, dibedakan, harus membedakan dirinya dengan yang lainnya, dengan keikhlasannya, dengan ketawakalannya, dengan akhlaknya, dengan niat yang murni untuk dakwah ilallah, dan bukan dalam rangka untuk mencari materi. Bukan kemudian larangan untuk mencari materi yang halal, boleh. Tetapi kalau kemudian sampai ngiler, seember ilernya dikumpulkan, sampai DP, sampai mencari ke sana kemari,
kemudian mengorbankan prinsip, mengorbankan dakwah, sampai nggak bisa ngomong, tidak bisa berbicara al-haq di tempatnya dia, tanya semisalnya. Lalu untuk apa yang seperti itu? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Contoh para ulama kita, bagaimana mereka dalam mensikapi harta mereka dipergunakan dalam rangka untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, dalam rangka dakwah ilallah, disertai dengan kezuhudan mereka, keikhlasannya mereka. Itu semuanya khanafitina azakumullah mereka lakukan karena mereka tahu betapa pentingnya yang namanya keikhlasan, betapa pentingnya yang namanya dakwah, dan betapa rendahnya yang namanya keduniaan tadi. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, sering sekali beliau mengatakan di depan para thalafahnya, ya ikhwan, al-karasi indana ma tusawi basalah. Ya ikhwan, kursi-kursi pemerintahan yang ada itu menurut kami tidak lebih dari atau enggak sama, enggak sebanding menurut kami dengan satu siung bawang, kata beliau. Tidak ada nilainya sama sekali menurut kami, kata beliau. Masih mending bawang daripada kursi tadi itu. Nah, sama sekali enggak melihat yang namanya dunia. Sama sekali enggak melihat yang namanya jabatan atau kedudukan atau pangkat atau yang semisalnya. Dakwah kita ya khanafitina azakumullah, dakwah Ahlussunnah, dakwah salafiyah, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dakwah materi, bukan dakwah untuk mengejar pangkat, bukan dakwah untuk mengejar kedudukan, bukan dakwah untuk mengejar titel, tapi dakwah yang berfungsi untuk menjelaskan kepada umat manusia agama yang benar, menjelaskan kepada mereka tauhid, perkara sunnah, ketaatan, memberantas kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, wahakala, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan menuju kepada cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya. Sama sekali tidak bersinggungan dengan yang namanya kekuasaan ataupun yang semisalnya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hadza ikhwan, perlu untuk kemudian disampaikan kepada kita semua dalam rangka untuk meneladani dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga meneladani sikapnya para ulama kita ahlu hadis, al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, baik ulama kita yang terdahulu maupun ulama kita yang sekarang ini, dicontoh sikap yang baik yang seperti ini khanafitina azakumullah dalam langkah kita menempuh dakwah ilallah. Maka tentunya khanafitina azakumullah perlu ada yang namanya tanasuh, saling menasihati. Perlu ada yang namanya tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling mewasiatkan dengan kebenaran dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Dikarenakan khanafitina azakumullah, dunia itu sangat menggiurkan, bantuan itu sangat melalaikan, lambaian-lambaian dolar, lambaian-lambaian real, lambaian-lambaian rupiah sangat membuat mata itu ngantuk, lalai dengan dakwahnya. Sehingga perlu terus diingatkan, baik untuk para ustadznya atau para dai-nya atau pak yainya atau para thalabatul ilmnya, masing-masing kita saling menasihatkan, saling mewasiati. Jangan sampai kemudian kita naudzubillah min dzalik keluar dari niatan yang semula, ikhlas berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, belok kepada perkara keduniaan semata sampai mengorbankan prinsip atau manhaj kita. Allahul musta'an. An Sa'id huwa al-Maqburi, Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi, an Syarik ibn Abdullah ibn Abi Namir
annahu sami'a Anas bin Malik yaqul, dia mendengar Anas bin Malik mengatakan. Kita baca hadisnya secara utuh dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita syarah riwayat ini insyaallah taala. Bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Dakhala rajulun ala jamalin. Masuklah seseorang laki-laki yang menunggangi unta. Fa'anaqahu fil masjid. Kemudian dia tambatkan di luar masjid. Thumma qalahu, kemudian diikat sama dia. Thumma qala lahum, kemudian dia mengatakan kepada para sahabat, ayyukum Muhammad, mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqi'un baina dhahranihim. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqi, sedang bertelekan di tengah-tengah para sahabatnya. Faqulna, maka kami mengatakan, hadzal rajul abyad al-muttaqi. Yang kamu cari ialah ini, laki-laki yang putih dan yang bertelekan ini. Faqalahu rajul, maka laki-laki tadi mengatakan kepada Nabi, Ibnu Abdul Muttalib, kamu putranya Abdul Muttalib? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, qad ajabtu. Aku telah menjawab pertanyaan kamu. Ini benar, demikian. Faqala rajul Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah laki-laki daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sa'iluka, sesungguhnya aku akan bertanya kepada kamu, famushaddidun 'alaika fil mas'alah, dan akan menekankan pertanyaan tadi kepada kamu. Fala tajid 'alayya fi nafsik, maka kamu jangan marah kepada saya. Wajada 'ala, ini ghadaba 'alaik. Kamu jangan marah kepada saya. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, sal amma badalak, silakan kamu tanya yang nampak bagi kamu. Faqala, maka dia bertanya, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak. Saya bertanya kepada kamu dengan nama Rabbmu dan Rabb yang sebelum kamu. Allahu arsalaka ila nasi kullihim. Apakah Allah tabaraka wa ta'ala yang mengutus kamu kepada semua umat manusia? Faqala Allahumma na'am. Beliau menjawab, Allahumma ya, betul. Qala, dia mengatakan lagi, anshuduka billah. Aku bertanya kepada kamu dengan nama Allah. Allahu amaraka an tusalli as-salawatil khamsa fil yawm wal lailah. Apakah Allah tabaraka wa ta'ala yang memerintahkan kamu untuk salat 5 waktu sehari semalam? Qal Allahumma na'am. Beliau mengatakan Allahumma, betul. Qala anshuduka billah, Allahu amaraka an tasuma hadha ash-shahra min as-sanah. Apakah Allah tabaraka wa ta'ala yang memerintahkan kamu untuk berpuasa pada bulan ini setiap tahunnya? Qal Allahumma na'am. Anshuduka billah, Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi as-sadaqah min aghniyaina fataqsimaha ala fuqaraina. Apakah Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kamu untuk mengambil sedekah ini dari orang-orang kaya kami, kemudian kamu bagikan kepada orang-orang fakir kami? Qal Allahumma, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Faqala rajul, maka setelah itu berkata laki-laki tadi, amantu bima ji'ta bih. Aku beriman dengan apa yang kau bawa. Wa ana rasulu man wara'i min qaumi. Sementara saya ialah utusan kaumku yang di belakang saya. Wa ana Dhimam bin Tha'labah, dan nama saya ialah Dhimam bin Tha'labah. Aku Bani Sa'ad ibn Bakr. Rawahu Musa wa Ali ibn Abdul Hamid an Sulaiman an Thabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihadza. Ini sanad yang lainnya. Hadza khanafatina asakumullah. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama Dhimam bin Tha'labah, aku Bani Sa'ad bin Bakar, dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menunjukkan bolehnya al-qira'ah al-alim
membacakan ilmu kepada sang alim, kemudian sang alim menyatakan ya betul, ya betul, ya betul, wahakala. Itu isi babnya. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita rinci fawaid, faedah-faedah bisa kita ambil dari riwayat yang panjang ini insyaallah taala. Wa yuhfad bukra insyaallah, tamam. Dan dihafalkan insyaallah taala besok. Walhamdulillahirabbil alamin. Apakah orang yang diberi harus menolak? Ya dilihat. Kalau dia diberi pemberian sama seorang dengan tanpa imbalan jasa, dengan tanpa persyaratan-persyaratan yang mengikat dia dan semisalnya, dikasih sama orang, dia cukup, bukan masalah. Nah, ya nggak mesti begitu. Tadi itu keadaannya. Sama dikatakan sama Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah, kata beliau, kalau ada orang Yahudi, bahkan orang Yahudi, orang Nasrani, tahu-tahu melemparkan uang kepada kamu, ayo Allah ya akhi, ambil tuh uang, dengan tanpa syarat, dengan tanpa ada ikatan, dengan tanpa ada imbalan jasa atau yang semisalnya, ya cukup, tidak masalah. Tapi mana? Nah, tetapi kalau pemberian tadi, walaupun di depan kamu dengan tanpa syarat, tetapi secara pengalaman dan kenyataan yang terjadi, ternyata membuat kamu diam 1000 bahasa, tidak bisa membicarakan kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan orang tadi, atau membuat kamu itu malah kemudian menjauh dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, berkawan dengan Ahlul Ahwa'i wal Bid'ah al-Hizbiyyin, maka jangan kamu terima pemberian tadi, jangan kamu terima dana tadi. Jaga prinsipmu, jaga agamamu, jaga akidah kamu. Dan itu lebih baik dan lebih penting bagi kamu daripada dana tadi itu. Lebih baik kamu tuh fakir, miskin, tidak punya apa-apa, tapi dakwah kamu marfu'ah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara kamu masmu', suara kamu didengarkan sama orang. Wa ra'suka marfu', kepala kamu terangkat, berani berbicara, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Itu lebih baik daripada kamu itu diguyur deras dengan dana yang melimpah dalam keadaan kamu kayak tikus got, tidak bisa membicarakan kebenaran, tidak bisa dengan tegas memberantas kebatilan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hakadha ikhwan fillah azakumullah, yang harus diperhatikan dalam bab yang seperti ini, sehingga ya enggak mutlak dikatakan matanya hijau, dilihat keadaannya masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.